Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita bersuka cita pada hari ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berbicara kepada kami, tenangkan hati pikiran kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau juga layakkan, Engkau mampukan kuasai hamba-Mu di dalam penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah lihatlah Allahmu akan datang. Yang terambil di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Yesaya 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Temanya adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Ayat yang pertama. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membahas dari pasal 35 ayat 1 sampai 6 dalam Yesaya ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui latar belakang daripada penulisan bagian firman Tuhan ini. Ya, ada dua hal yang kita akan bahas tentang latar belakang dari bagian ini. Yang pertama adalah keadaan umat Allah pada waktu itu. Ya, yang pertama adalah keadaan umat Allah pada waktu itu. Nah, pada waktu itu kerajaan Israel sudah terbagi menjadi dua. Ya, di zaman Yesaya pada waktu itu sudah terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang ibu kotanya adalah Samaria, dan yang kedua adalah kerajaan selatan yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, kerajaan utara itu ada 10 suku, kemudian yang kerajaan selatan itu 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin ya. Nah, keadaan umat Allah pada waktu itu sudah terpecah ya. Kemudian keduanya adalah mereka pada waktu itu dua kerajaan itu mereka mengalami satu ancaman serangan daripada bangsa Asyur waktu itu. Bangsa Asyur merupakan satu bangsa yang cukup kuat, dia punya persenjataan, dia punya kereta kuda, dia punya tentara yang kuat ya. Jadi Israel maupun Yehuda pada waktu itu tidak mampu untuk melawan mereka, bangsa Asyur ini ya, karena begitu kuat dan keadaan mereka waktu itu begitu terancam ya untuk diserang dan dikuasai. Nah, itu yang mereka hadapi pada waktu itu. Ya, kemudian kita melihat bahwa sebenarnya masalah yang paling besar yang mereka hadapi bukan hanya ancaman dari bangsa Asyur, tetapi masalah yang terbesar adalah dosa mereka. Ya, karena pada waktu itu mereka telah meninggalkan Allah, baik itu kerajaan utara maupun kerajaan selatan. Ya, mereka telah meninggalkan Allah, mereka menyembah kepada berhala-berhala, mereka melakukan kebejatan-kebejatan, dosa-dosa yang dibenci oleh Allah. Mereka
juga menjadi orang-orang yang menindas yang lemah gitu ya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, padahal Yesaya sudah datang memperingatkan mereka agar mereka kembali kepada Allah, ya, agar mereka meninggalkan dosa-dosa penyembahan berhala mereka. Tetapi kita melihat bahwa apa yang terjadi adalah orang-orang Israel, ya, yang bagian utara maupun bagian selatan, raja-rajanya tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya juga sudah mengatakan kepada mereka, kalau mereka tidak kembali kepada Allah, ya, maka negara mereka akan dihancurkan. Karena kita melihat sejarah Israel. Tanpa Allah mereka tidak ada kekuatan. Tanpa Allah mereka tidak mampu melawan bangsa-bangsa yang mau mencoba menyerang mereka. Ya, jadi di sini Yesaya mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah, mereka tidak mau. Sehingga apa yang terjadi? Kedua negara ini, baik bangsa ini baik di utara maupun selatan, mereka mengalami kekalahan, ya, terhadap bangsa Asyur. Bangsa Israel yang bagian utara itu terlebih dulu runtuh gitu ya. Jadi pada waktu mereka diancam oleh Asyur, ya, mereka telah ditaklukkan oleh Asyur, ini di utara ya, sudah ditaklukkan oleh Asyur. Ternyata raja daripada bangsa atau negara daripada utara itu, mereka malah datang kepada bangsa Aram untuk minta tolong. Maka bangsa Asyur ngamuk dah gitu ya, lalu diserang habis-habisan, dihancurkan, rajanya ditangkap, terus rakyatnya ditawan, ya, dibawa ke Asyur untuk menjadi budak begitu ya. Jadi utara sudah terlebih dahulu hancur, ya, utara sudah terlebih dahulu hancur, ya. Kemudian bagian selatan mereka juga mengalami kehancuran, tetapi mereka masih bisa bertahan dan tidak ditawan, tetapi mereka tetap dijajah oleh bangsa Asyur, ya. Nah, bangsa Asyur adalah satu bangsa yang begitu kejam, ya. Sampai di dalam sejarah mengatakan itu kalau orang-orang jajahannya itu, ya, rakyatnya itu bisa sampai dikulitin, kulitnya dikulitin, dikasih garam, terus dijemur begitu ya. Itu begitu sadis ya terhadap orang-orang atau bangsa-bangsa jajahannya. Sehingga kita melihat pada waktu Yunus ya diutus untuk pergi ke Niniwe, dia nggak mau ya, karena dia pernah mengalami begitu kejamnya ya orang-orang Asyur. Nah, itu yang dihadapi oleh kerajaan utara maupun kerajaan selatan, situasi kondisi daripada keadaan umat Allah pada waktu itu. Nah, sehingga akhirnya datanglah Yesaya di dalam tulisan dari ayat 1 sampai ayat 6 ini, ya. Kemudian hal yang kedua dari latar belakang penulisan ini adalah bahwa Yesaya bernubuat tentang kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Ya. Yesaya menubuatkan satu hari ya bahwa Mesias akan datang. Mesias akan memberikan pengharapan ya. Di dalam situasi kondisi yang tidak ada harapan. Ya, kita lihat bahwa ada 3 hal yang akan dibahas di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya, yang pertama adalah Tuhan Allah memberikan harapan di tengah tidak adanya harapan. Ayat 1 dan ayat 2. Ya, tidak ada harapan. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu dan juga Yehuda waktu itu tidak ada harapan karena mereka ditawan, dibawa ke negeri pembuangan di Asyur yang begitu kejam yang menjadikan mereka budak. Rajanya ditawan, kerajaannya dihancurkan. Tidak ada apa-apa lagi sepertinya. Sudah hancur, sudah tidak punya kerajaan, sudah menjadi tawanan. Demikian juga dengan Yehuda yang dijajah, yang tidak bebas lagi, yang hidup di dalam kungkungan oleh penjajah. Mereka tidak ada harapan. Tidak ada pertolongan sepertinya. Karena mereka jauh daripada Allah.
Mereka tidak mau datang kepada Allah untuk minta tolong. Malah negara utara minta tolongnya kepada bangsa Aram, tapi tidak mau datang kepada Allah. Situasi dan kondisi di mana mereka hidup di dalam ketertekanan, hidup di dalam jauh daripada Allah, sendiri berjuang, tidak ada pertolongan karena mereka tidak mau minta tolong. Kemudian kita melihat situasi kondisi tidak ada harapan daripada umat manusia yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup di dalam dosa, yang tidak mampu melepaskan diri. Sepertinya tidak ada harapan. Manusia yang berdosa, yang akan binasa, tidak ada yang menolong. Di dalam situasi yang kondisi ini kita lihat bahwa Yesaya menggambarkan keadaan umat Allah maupun umat manusia seperti apa? Padang gurun dan padang kering. Padang gurun dan padang kering. Ya, kalau kita lihat padang gurun dan padang kering adalah satu bagian tanah ya, atau sebidang tanah yang begitu luas ya. Kalau dikatakan padang gurun kita pasti sudah pernah nonton gitu ya di film-film gitu ya. Begitu tandus, tidak ada kehidupan yang begitu semarak di sana. Begitu sepi, begitu gersang. Karena tidak ada air, mungkin ada daerah-daerah tertentu ada oasis ya, di situ ada tanaman, misalnya ada kurma apa gitu ya. Tapi lebih banyak tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan tumbuhan di sana. Karena begitu gersang, begitu sepi. Dan padang gurun juga banyak sekali perampok. Orang takut ya kalau udah ke sana mereka dirampok gitu ya. Karena tidak ada yang menolong. Kemudian padang gurun dipercaya di sana banyak jin-jin gitu ya. Banyak jin-jin gitu ya. Banyak kuasa-kuasa gelap begitu. Itu dipercayai oleh orang-orang zaman dahulu gitu ya. Jadi kita lihat bahwa situasi kondisi padang gurun yang begitu kering, begitu sepertinya tidak ada harapan untuk bisa tumbuh sesuatu, untuk bisa ada sesuatu hal yang baik di sana. Tapi kita lihat di sini digambarkan oleh Allah, umat Allah pada waktu itu dan juga umat manusia seperti padang gurun dan padang kering. Ya, sesuatu yang sepertinya tidak mungkin akan ada kehidupan yang semarak di sana. Ya, kemudian keadaan umat Allah juga digambarkan ya, dan umat manusia digambarkan seperti padang belantara. Seperti padang belantara. Padang belantara adalah sebuah tanah ya, sebidang tanah yang luas, tetapi diabaikan atau tidak diusahakan lagi. Jadi dibiarkan terbengkalai, ya, dibiarkan terbengkalai. Kalau di dalam bagian ini konteksnya bisa juga berupa bahwa tanah yang telah dirusak oleh musuh, yang tidak bisa ditanam lagi, mungkin dibakar gitu ya, atau tidak bisa lagi menghasilkan sesuatu sehingga dibiarkan terbengkalai, tidak terurus. Ya, di sana menjadi tempat yang terasingkan begitu ya. Nah, bagaimana itu menggambarkan kehidupan umat manusia yang ditinggalkan, yang tersakiti, ya, yang terpuruk di dalam ketersendirian. Umat manusia, ya, yang seperti padang gurun, padang kering, padang belantara ya, yang sepertinya tidak ada harapan lagi, ya, yang tidak ada harapan lagi. Tetapi kita lihat bahwa dalam keadaan yang demikian tidak ada pengharapan, ya, tidak ada kemampuan untuk mereka berjuang melawan penjajah, untuk melawan kehidupan yang berdosa, yang akan binasa. Tidak ada kekuatan, kemampuan. Tidak ada pengharapan, karena tidak ada yang bisa menolong. Bangsa Israel yang berharap kepada Aram pun tidak bisa menolong mereka. Tetapi kita lihat di bagian firman Tuhan ini, akan ada perubahan yang besar yang akan terjadi kepada umat Israel maupun kepada umat manusia.
perubahan yang besar yang akan terjadi. Dari padang gurun, padang kering, padang belantara akan mengalami satu perubahan yang besar. Apa yang akan terjadi? Dikatakan di sini, seperti bunga ia akan berbunga lebat. Bayangkan, padang gurun dan juga padang yang kering yang tidak mungkin bisa tumbuh tumbuhan di sana. Tetapi di tangan Allah akan tumbuh, dikatakan seperti bunga mawar, dia akan berbunga lebat. Ketiga Allah yang bekerja di dalamnya, Allah memberikan pengharapan, Allah memberikan satu perubahan di dalam kehidupan umat Israel maupun umat manusia. Ketika dia datang, dia akan memberikan itu semua. Perubahan itu, ya, hidup yang akan dia berikan, yang begitu indah, yang akan Tuhan berikan kepada umat manusia. Kemudian yang kedua, dikatakan akan ada sorak-sorai yang besar. Yang terjadi ketika Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Dari yang tidak ada pengharapan untuk mencapai kemenangan. Tidak ada pengharapan untuk hidup dalam sukacita. Dari tidak ada pengharapan untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah. Allah sendiri yang datang untuk menolong mereka. Allah sendiri yang akan datang untuk menolong setiap umat manusia. Di dalam ketidak ada pengharapan, di dalam kehidupan dosa mereka. Di dalam kehidupan pengharapan, di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sepertinya tidak mungkin. Tetapi Allah sendiri yang datang. Dari kehidupan yang seperti padang gurun. Dari kehidupan yang seperti padang kering maupun padang belantara. Menjadikan seseorang dapat bersorak-sorai. Karena Allah hadir. Karena Allah datang. Memberikan itu semuanya kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan bahwa orang Israel maupun umat manusia akan menerima kemuliaan. Ketika Allah datang di tengah-tengah umat manusia. Kemuliaan Allah akan diberikan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tentu sudah menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan. Bayangin kita yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam keterpurukan. Yang seperti padang gurun, padang kering, padang belantara. Yang hidup jauh daripada Allah. Yang hidup di dalam ketertekanan karena dosa, tertekanan dalam hidup kita. Tapi ketika Allah hadir dalam hidup kita, kita yang berdosa. Kita yang harus binasa ini, kita menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan. Kita kembali menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan karena Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Selain kita menjadi anak-anak Allah yang dimuliakan, kita juga melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kita melihat kebesaran Allah, kita melihat kuasa Allah dalam hidup kita. Kita melihat kekudusan Allah dalam hidup kita. Kebesaran Allah yang begitu nyata dalam hidup kita. Dari kehidupan yang seperti padang gurun dan padang kering, padang belantara. Kita akan diberikan kemuliaan. Menjadi anak-anak Allah dan bersatu dengan Allah. Itu yang terpenting kita lihat. Dengan bersatu dengan Allah. Maka kita boleh melihat sekali lagi kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Pada waktu kita masih di padang gurun, masih kita hidup di dalam padang kering, waktu kita masih hidup di padang belantara, kita tidak melihat. Kita tidak mengalami bagaimana luar biasanya Allah itu dalam hidup kita.
Ya, kita melihat ketiga Allah hadir, ketiga Allah yang bekerja, ketiga Allah yang menolong. Bukan Israel yang cari, bukan kita yang cari, tapi Dia yang datang untuk kita. Jadi kita ada satu perubahan yang besar. Dari seorang yang akan binasa, kita menjadi seorang yang dimuliakan, melihat kemuliaan Allah, dan diberikan satu jaminan untuk hidup yang kekal. Hal yang kedua, ya, di dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat, Allah menghibur mereka yang putus asa dan tawar hati. Apa saja yang Allah lakukan untuk orang-orang yang demikian? Firman Tuhan mengatakan, Allah akan menguatkan tangan yang lemah lesu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tangan yang lemah lesu itu menggambarkan apa? Yaitu tangan yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Menggambarkan ketidakberdayaan seseorang. Teman saya mengalami stroke gitu ya. Dia cerita sama saya. Otaknya perintahkan tangannya mau ambil gelas yang ada. Tapi gak bisa bergerak, gak ada tenaga. Sengsara gak? Sengsara dia bilang gitu ya. Sengsara. Manusia yang hidup di dalam putus asa. Tidak bisa melakukan sesuatu. Sepertinya tidak ada semangat, tidak ada kekuatan untuk melakukan sesuatu. Di sini Allah juga menggambarkan Allah akan meneguhkan lutut yang goyah. Orang yang tidak ada kemampuan untuk berdiri dengan baik, apalagi untuk berjalan. Tidak ada kekuatan untuk boleh berjalan, melangkah. Dikatakan Allah akan menguatkan orang-orang yang tawar hati. Orang yang penuh ketakutan, yang tidak ada semangat lagi, yang tidak ada kemampuan lagi. Hilang keberanian, kecewa, putus harapan, putus asa. Allah akan datang sendiri untuk menolong mereka. Bapak Ibu, mungkin dalam kehidupan kita tidak selalu lancar. Ada waktunya kita merasa benar-benar putus asa. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ada orang, dia merasa putus asa, dia tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Apalagi situasi, kondisi pada saat ini, ekonomi begitu tidak baik. Rasanya tidak ada jalan, buntu gitu ya. Mau kerja, gak ada kerjaan. Cari uang susah. Tekanan kepada rumah tangga, kesulitan yang dihadapi demi kesulitan. Rasanya berat, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Tapi ingatlah, kita yang sudah menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita, Dia telah datang. Dia akan menolong kita. Dia akan menguatkan tangan kita yang lemah lesu ini. Yang tidak berdaya. Dia akan menguatkan, meneguhkan lutut kita yang goyah ini loh. Yang tidak ada kemampuan lagi untuk melangkah. Dia juga akan terus menolong kita pada saat kita hidup di dalam ketakutan. Tidak ada semangat lagi. Tidak ada kemauan lagi. Ada orang-orang dia rasa bohot gak bisa ngapa-ngapain lagi. Stres, depresi. Tidak ada keberanian. Mungkin kita kecewa, putus asa, gak tahu kecewa sama mungkin orang-orang di sekitar kita. Kecewa pada Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan hadir datang untuk kita. Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Bagaimana Allah hadir. Allah sendiri yang akan datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. Menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umat manusia.
Tentu kita juga yang sudah percaya kepada Dia, yang sudah menerima kedatangannya. Di sini berarti bahwa Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Betapa besar kasih Allah kepada umat-Nya. Dia datang sendiri. Dia adalah Allah yang maha besar. Allah yang tidak terbatas. Dia mau datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk umat-Nya. Untuk orang-orang yang dikasihinya. Untuk orang-orang yang mau datang kepadanya. Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Dia mau datang sendiri. Dia tidak mengutus malaikat, ayo selamatkan. Umat manusia tidak. Tetapi dia datang sendiri. Menjadi manusia yang terbatas. Menjadi manusia yang rela mati di atas kayu salib untuk kita. Ia datang sebagai manusia, dia mau menyelamatkan kita. Dia mau mati bagi kita. Dia bukan hanya hadir untuk menyelamatkan hidup kita dari kebinasaan, untuk dibawa kepada hidup yang kekal. Tetapi dia juga selalu hadir dalam setiap saat, dalam setiap hidup kita. Dia hadir, dia datang, dia tinggal di dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita, dia selalu menguatkan kita, dia selalu menghibur kita. Di dalam setiap keadaan kesulitan sekalipun. Allah hadir, datang untuk kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingat bahwa dia hadir, dia datang untuk kita. Yesaya nubuatkan di dalam kitab Yesaya dia akan hadir. Tetapi saat ini dia sudah hadir untuk kita. Biarlah kita selalu hidup bersandar kepada dia. Kita bisa selalu percaya kepada dia. Kita tidak sekalipun kita meninggalkan Tuhan. Dengan datang kepada orang-orang yang lain yang mungkin kita anggap bisa menolong kita. Atau mungkin seperti bangsa Israel yang datang kepada bangsa Aram untuk minta tolong. Dan tidak mau datang kepada Tuhan. Ingatlah selalu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Datang kepadanya. Tetap setia, tetap beriman kepadanya. Tidak menyembah kepada berhala-berhala. Mengutamakan hal-hal yang lain daripada Tuhan kita. Sehingga kita mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga mereka hidup di dalam ketersendirian. Berperang sendiri tidak menang. Malah mereka ditawan. Tidak ada kemampuan tanpa Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin akan bisa mencapai kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh sukacita kalau bukan dengan pertolongan daripada Allah. Datang kepada Dia. Kita jangan seperti orang Israel, orang Yehuda yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan bangsa lain. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan, niscaya ketika kita mengalami kesulitan yang sebesar apapun, kita akan dihiburkan, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan, kita akan ditolong oleh Allah kita yang telah hadir dalam hidup kita. Kita jangan katakan bahwa aku tidak mampu, tetapi Tuhan mampu untuk menolong kita. Hal yang ketiga, poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah pada waktunya Allah akan memberikan sukacita keselamatan. Pada waktu itu apa yang akan terjadi? Ya, beberapa hal dikatakan di sini, yaitu adalah mata orang-orang buta akan dicelikkan. Telinga orang tuli akan dibukakan. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Orang bisu akan bersorak-sorai. Satu hal yang begitu luar biasa. Orang yang tadinya buta, tidak bisa melihat Allah. Orang yang tadinya tidak bisa melihat kebenaran. Ketika Allah hadir, Allah akan mencelikkan semua itu.
ya, termasuk kita. Sehingga kita bisa melihat siapakah dia dan kita mau percaya kepada dia, ya. Kita lihat bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi dalam kita. Tuhan telah menolong kita, ya, bukan hanya pada saat kita tidak berdaya, tetapi dia juga menyelamatkan hidup kita. Pada waktu Allah sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya, kita lihat bahwa keselamatan itu bukan hanya sekedar lepas dari masalah, lepas daripada penjajah, tetapi keselamatan itu adalah ketika kita diselamatkan untuk hidup yang kekal, terbebas daripada dosa. Itu yang dijanjikan oleh Yesaya, oleh Allah melalui Yesaya. Nah, orang bagaimana yang akan mendapat sukacita keselamatan? Katakan orang-orang yang telah dihinggapi cacat tubuh yang permanen, seperti orang buta, orang tuli, ya, orang gagu, ya, orang bisu, ya. Dan bagaimana kita lihat dengan keadaan orang-orang lumpuh gitu, ya, yang sepertinya tidak bisa lepas lagi karena permanen. Lumpuh nggak bisa melakukan apa-apa, ya, bisu udah nggak bisa ngomong gitu, ya, tuli nggak bisa lagi gitu, ya, buta gitu. Tapi kita lihat kehadiran Allah membawakan satu sukacita yang besar, ya, seorang yang mengalami cacat permanen, ya, yang tidak bisa lagi disembuhkan, tetapi di tangan Allah semua itu disembuhkan, ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia melakukan hal-hal yang demikian, ya. Pada waktu Injil, kita lihat di dalam kitab Injil gitu, ya, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang-orang yang demikian. Itu menandakan bahwa anugerah Tuhan sudah hadir di tengah-tengah dunia. Nubuat daripada Yesaya sudah terjadi saat ini. Dia sudah hadir. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum menyambut kehadiran Tuhan itu di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh, maukah kita menyambut dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagi kita yang sudah benar-benar percaya kepada dia, maukah kita hidup mengandalkan dia? Dia sudah hadir, dia siap menolong kita, dia siap menuntun kita di dalam segala keadaan kita. Maukah kita terus beriman, percaya pada dia, mengandalkan dia, dan kita mau selalu hidup di dalam keselamatan itu, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang tadi dikatakan, yang dimuliakan. Sehingga melalui hidup kita, Kristus itu dinyatakan. Kemuliaan Allah bisa dinikmati, bisa dirasakan orang lain juga. Biar firman Tuhan saat ini sekali lagi menolong kita, mengingatkan kita bahwa Ia datang untuk kita. Dia akan datang, Dia sudah datang. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dimuliakan dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sekali lagi mengingatkan kami melalui Yesaya pasal 6 ayat 1, pasal 35 ayat 1 sampai 6 ini. Bagaimana kami orang-orang yang sudah menerima kedatangan Kristus di dalam kehidupan kami. Kami sudah menyambutnya. Biarlah Tuhan, kami yang sudah dimuliakan, kami juga mempermuliakan Engkau di dalam hidup kami. Dan membawa banyak orang juga boleh menjadi orang-orang yang lepas daripada padang gurun, padang kering, padang belantara. Menjadi orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang bersorak-sorai, orang-orang yang terus dikuatkan. Karena Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.